pendekatan yang lain. Bagaimana kalau Islam pada ini ada filosofi approach, ada political approach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada season kali ini, melanjutkan atas pikiran yang mencoba atas agama dan sains itu mempunyai upaya untuk dipertemukan, untuk dapat elaborasi dalam khazanah ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat pada ketidakharmonisan, kalau misalnya agama dan sains ini memiliki kubu tersendiri, memiliki sudut pandang sendiri, sehingga tidak bisa mencoba untuk saling memahami. Nah, dalam wilayah sains ini memang orientasi yang terasa loh, kalau kita ngambil pada jalur apa yang dia kembangkan, mempunyai paradigma yaitu antroposentris. Jadi hanya pada nilai antar manusia atau dengan alam lah. Agama ini pada sejarahnya itu, utamanya Islam, adalah hanya pada teosentris. Jadi hubungan hanya unsur pada Tuhan semata, melupakan pada bagaimana kenyataan real dalam kehidupan. Setelah itu, kalau lihat pada ini adalah dampak yang negatif. Kalau kita lihat dampak yang dalam artian negatif adalah bagaimana maksud dari Islam, kalau saya kembangin, adalah maksud mampu untuk bisa mengembangkan pada kenyataan hidup. Apalagi ilmu yang dimiliki oleh Tuhan itu hanya tidak terbatas nanti manusia hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia, kan begitu. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang sains modern, dalam segi metodologi dan konsep yang dimiliki, itu istilahnya itu lepas kendali. Istilahnya itu tidak ada arti eksistensi Tuhan atau ada intervensi Tuhan, ada intervensi dari Allah. Kalau memang segala hal ini juga ada unsur atau sang pencipta, kalau kita ngomong pada khalik sama makhluk, dengan pola-pola yang dia miliki, ini kecenderungan kita kan akan lepas pada makna kehidupan. Sementara dalam Islam, dalam kajian soal agama ini, itu sifatnya defensif, sifatnya itu stagnan, ditambah lagi orientasi atau objek yang dikaji itu hanya pada unsur istilahnya, kalau saya gambarin lebihnya pada eskatologi saja, hanya pada hal yang akhirat, tetapi tidak istilahnya di breakdown untuk bisa melihat kontekstual kenyataan, misalnya bagaimana sosial, politik, budaya yang sudah terasa di kehidupan di masyarakat. Nah, pada ini juga ada dilema di Islam, yaitu karena masih harmonisasi sejarah, mungkin masih kangen atas sejarah Islam yang pernah jaya, karena pernah ada zaman kejayaan Islam, sehingga ada stagnan
modernisasi kalau istilahnya itu berhentinya dari akal budi untuk mengembangkan, sehingga hanya mengutip karya ulama yang terdahulu. Itu kalau pada kontekstual zaman modern kali ini. Nah, kalau kita mau jujur untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh kita yang dulu, seperti misalnya Imam Ghazali, Ibnu Sina, dan lain sebagainya, itu kan sudah meletakkan konsep-konsep dan juga membuat teori-teori juga. Karya-karyanya sudah terasa, hingga dengan itu di Eropa itu menemukan masa penerangannya atau illumination, masa penerangan, atau dia itu sudah bangkit kembali itu ketika memang sudah hubungan dengan Islam. Sudah, artinya Eropa dengan masa kelamnya sudah jaya. Nah, di Islam ini bagaimana? Kalau andaikan kita mencoba simbiosis mutualisme ya, apakah Islam dalam periode modern ini ada nggak kajian epistemologi, ada nggak untuk bisa mengembangkan realitas kenyataan yang ada, sehingga ada konsep fokus gitu, membuka cakrawala keilmuan, membuka wawasan baru, sehingga bisa tetap kita tidak hanya diambil pada wilayah keilmuan. Kalau kita ngambil dikotomik antaranya barat dan timur, sehingga bisa ngambil, jikalau kita istilahnya itu meminjam dengan konsep Islam inklusif, kita membuka, tetapi juga mempunyai paradigma sendiri, mempunyai dasar atas ini kan. Ini kan pengembangan atas gambaran kita kalau ada perbedaan kan dari ilmu yang lainnya. Sains itu sangat empirik, satunya kalau Islam itu sangat kalau diartikan eksklusif, sehingga basisnya itu memang wahyuistik. Ini kan sangat ada gap gitu kan. Terus bagaimana kita mempertemukan ini? Kalau pada wilayah objek kita temukan berbeda, tetapi kalau kita lihat subjek yang meneliti, sama-sama manusia, kan ada kesamaan di situ. Sembari itu kalau kita bisa mengkritik mereka yang ngomong, saya kan konsepnya itu secara antroposentris, saya meneliti alam. Kita dalam kalau dikembangkan hanya pada unsur Tuhan, apakah ada kesamaan? Ada. Dan kesamaannya begini, kesadaran dari orang yang hanya antroposentris, dia lupa alam ini siapa yang menciptakan, kan begitu. Sehingga mereka berhenti dengan real yang ada, sifatnya positivisme, sehingga dia tidak bertanya selanjutnya. Pun kita yang hanya kalau saya kembangkan hanya di ufuk atau melangit, tapi tidak bisa breakdown atau di download untuk bisa kontekstualisasinya atas nilai-nilai atau maqasidus syariah, misalnya kalau ngambil pada usul fikihnya, itu juga bisa menjawab loh, bisa menjawab, bisa meminjam itu kan. Kalau pada wilayah hukum, segala sesuatu akan juga ada tambahan ilmu pengetahuan dalam memahami hukum dengan maqasidus syariah. Ketika syariat memang dibawa Rasulullah untuk limaslahah, bagaimana pada wilayah nanti hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul irdi dan sebagainya, sehingga bisa mampu bisa dalam wilayah hukum, atau bisa dikembangkan lagi pada wilayah ilmu yang lain. Islam juga bukan bahasa mengimbang, tapi sudah di atas, sudah mendahului atas pikiran itu mungkin. Tapi pada zaman ini memang ada stagnan dan ketidaksadaran. Selanjutnya, untuk mempertajam lagi
meminjam dari pikiran Muhammad Argun, seorang pemikir Islam, menjadi seorang pembaharu. Dia mempunyai konsep rekonstruksi dan dekonstruksi. Pada wilayah Islam ini seharusnya, kalau di gambaran dari Muhammad Argun, seharusnya juga bisa aware lah, untuk bisa membuka ada pikiran-pikiran rasional dari Barat itu bisa diambil untuk bisa diolah kembali. Semacam itu juga akan menemukan bagaimana atas pikiran umat Islam, yang itu kan Islam pada wilayahnya juga ada mana interpretasi dari umat Islam yang menafsirkan atas Al-Quran wal Hadis. Dan ini dari Muhammad Argun mencoba untuk pendekatannya tidak hanya hasanah intelektual Islam yang terdahulu, bisa melihat pendekatan yang lain. Bagaimana kalau Islam pada ini ada filosofi approach, ada political approach, ada dan lain sebagainya lah. Ada bagaimana sosiologinya, pendekatannya, psikologinya, sehingga pada wilayah objek Islam, kalau lihat dari ini kan terasa dari pikiran Argun adalah objek atas Islam itu didekati dengan pandangan secara filosofi, misal bagaimana secara hermeneutik misal, atau secara politiknya, sehingga timbullah hazanah ilmu kita kan, mulai kita dengar ada politik Islam, ada ekonomi Islam, ada psikologi Islam, sosial dan sebagainya lah. Ini kan terasa, artinya ada pembaharuan pada makna yang itu semacam mengkawinkan kan, mencoba bisa mengharmonisasikan atas ilmu yang dikembangkan mereka, tetapi tidak asli dari mereka, karena kan kita yang mencoba mentafsiri dengan perspektif Islam yang kita ketahui. Alhasil kalau kita mau mengupayakan ini adalah mengupayakan tidak berhentinya pada umat Islam, karena Islam ini dibawa dan dikembangkan pula oleh umat Islam ini yang mempunyai kapabilitas memang bisa melihat pada kontekstualisasi kenyataan real dan kehidupan. Dari saya terima kasih, jangan lupa komen, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.